Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Yuk kita semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dalam paragraf. Materi ini terdapat di dalam buku tematik tema 1, subtema 1. Di dalam satu paragraf terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas? Ide pokok. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Paragraf itu membahas tentang apa sih? Itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan pokok pikiran, gagasan pokok, atau gagasan utama. Semuanya memiliki arti yang sama, hanya namanya saja yang berbeda. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama permasalahan dalam suatu paragraf. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Jadi, jika kita ingin mencari ide pokok dalam paragraf, kita harus tahu kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat penjelas. Selain kalimat utama, di dalam paragraf juga terdapat kalimat penjelas. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih detail atau rinci terhadap hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jika kita ingin menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, kita perlu membaca seluruh teks dalam paragraf tersebut dengan teliti dan seksama. Kedua, kita tentukan mana kalimat utamanya. Dan yang ketiga, dari kalimat utama itulah kita bisa menentukan ide pokok atau permasalahan yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang terakhir, paragraf campuran. Sesuai namanya, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian awal dan juga bagian akhir paragraf. Yuk kita lihat contoh soal menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Paragraf pertama, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Ketika dibawa oleh air sungai, itu mengganggu ekosistem. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah kita baca seluruh teksnya. Tadi kita sudah membaca teks pada paragraf ini ya. Selanjutnya kita tentukan kalimat utamanya. Di mana sih letak kalimat utama pada paragraf ini? Apakah di awal kalimat, di akhir kalimat, atau sebagian di awal dan sebagian di akhir kalimat? Ternyata kalimat utama pada paragraf ini terdapat di awal kalimat, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Lalu yang terakhir kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok kita bisa ambil dari kalimat utama, sehingga kita temukan ide pokok pada paragraf ini adalah bahaya dari sampah plastik. Nah, setelah ini masih ada 2 soal lagi bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf yang dapat kalian baca dan kalian pahami. Yuk kita lihat bersama-sama. Sekian penjelasan tentang ide pokok dalam paragraf hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami bagaimana cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.